Jadi notaris itu kan nggak sekedar sekolah S2. Enggak dong. Pilihlah S1 hukum. Nah, kenapa harus ngelaporin? Karena kita ada yang namanya magang bersama. Oh itu, nah apalagi tuh, saya nggak ada tuh magang bersama tuh Mbak. Ada tes di Penwil? Ada dong tesnya. Wah ada, bisa nggak lulus? Catat tuh. Oke. Nanti kan kita ada ujian kode etik tuh di akhir. Nah, harus udah 18 poin. Biasanya kalau milih tuh kayak war gitu loh, Mbak. Iya, oh. Cepet-cepetan. Oh iya. Yang war tiket tuh nggak cuma konser. Jadi sahabat-sahabat tuh memang harus, kalau mau jadi notaris sama harus cepet satu-satu. Harus. Nah, kita ketinggalan satu jadi malu. Iya benar. Harus siap mental, lahir, batin, finansial semua harus siap ya kan. Hai sahabat Sapa, santai alumni penuh arti. Welcome to our podcast. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget. Kebetulan saya kedatangan sahabat saya, Mbak Tami. Hai Mbak Tami. Mbak Rina. Nah, saya sama Mbak Tami hari ini akan ngobrolin tentang proses jadi notaris. Karena kayaknya sih ini materi yang diperlukan banget nih Mbak. Karena mungkin kan bagi yang nonton ini pasti yang lagi pengen jadi notaris nih yang nonton video ini gitu kan. Nah kebetulan saya nggak bisa begitu banyak sharing. Karena era saya pada saat jadi notaris itu beda banget gitu ya Mbak, sama proses menjadi notaris sekarang gitu. Kalau seingat saya dulu jadi notaris ya nggak repot-repot, nggak ada poin, nggak ada magang bersama, jadi ada ujian ikut ujian, ada pengangkatan ikut pengangkatan, jadi sebenarnya as that simple aja gitu loh. Cuman kayaknya kalau sekarang itu kan ada beberapa tahapan-tahapan gitu ya yang memang harus dilalui. Jadi notaris itu kan nggak sekedar sekolah S2. Enggak dong. Enggak banget ya. Jadi ibaratnya mikirnya ya udah S2 terus udah gitu jadi notaris, enggak banget ya. Setelah S2 masih panjang banget gitu. Nah, makanya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Mbak. Nah, Mbak Tami mungkin bisa ceritain gimana proses jadi notaris. Mungkin bisa kita ceritain dulu dari misalnya S1 kita harus hukum ya. Pastinya. Itu wajib S1 hukum karena S2 notariat itu kan nggak bisa ya Mbak? Bisa ya, kalau misalnya kita belum S1 hukum ya. Betul sekali. Nah, jadi langkah awal itu, jadi mungkin yang nonton mungkin masih SMP, SMA, nah itu pilihlah S1 hukum. Nah, lalu S2-nya bisa melanjutkan S2 ke notariatan. Iya. Lalu kalau bisa sih notariatnya di UI dong ya. Ini karena kita kan di UI, jadi S2-nya di UI gitu kan. Nah, setelah itu baru melanjutkan tahapan selanjutnya untuk jadi notaris. Nah, setelah lulus apa nih Mbak Tami yang pertama harus kita lakukan? Nah, sambil cross check juga nih sama Mbak Rena ya. Kalau misalnya kita kan habis lulus pasti harus magang dong 2 tahun. Iya. Cuma harus di kantor notaris yang sudah terdaftar. Oh iya, penerima magang ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada, di mana aja boleh. Oh, karena jadi kita nggak ada listnya. listnya. Oh, kalau saya dulu nggak ada listnya. Tapi berarti kalau sekarang itu wajib magang di kantor notaris yang ada di list. Jadi penerima magang ya. Iya. Dan notarisnya juga harus ngelaporin. Jadi kan ketahuan Mbak tanggal mulainya kapan. Oh, gitu. Oke. Berarti lebih ketat sih kalau menurut saya ya. Oh, artinya berarti tahapan pertama setelah lulus carilah tempat magang. Iya, Dan betul. nyari tempat magang nggak bisa sekedar ya udah asal ada notaris siapa, itu nggak bisa. Kita harus cek dulu apakah beliau adalah penerima magang. Dan dari sisi notarisnya dipastikan juga harus melaporkan ya kalau kita magang di sana. Iya, betul. Jadi terhitung mulai kapan gitu. Kenapa harus ngelaporin? Karena kita ada yang namanya magang bersama. Oh itu, nah apalagi tuh, saya nggak ada tuh magang bersama tuh Mbak. Nah, ini diadakan oleh organisasi. Jadi itu ada 4 semester. Aduh, kayak kuliah lagi 2 tahun lagi. 6 bulan. Per 6 bulan ikutan gitu. Cuma karena waktu itu saya masih transisi, tiba-tiba ada aturan baru ini. Akhirnya magang saya dirapel. Jadi bisa seharian waktu itu, 4 semester dalam sehari. Nah, saya agak bingung nih, 4 semester. Misalnya anggap nih yang era sekarang. Berarti ada semester 1. Iya. Nah, semester 1 tuh ngapain? 6 bulan. Jadi ada materi-materinya. Jadi kayak kuliah. Iya. Jadi semester 1 tuh apa? Misalnya contohnya apa tuh, Mbak? Mungkin akte PT atau apa tuh yang dasarnya dulu. Oke. Jadi semester 1 tuh ada materinya. Nah, bukti kita kalau misalnya kita itu udah lolos semester 1 tuh apa? Ada sertifikat magangnya. Dari siapa yang ngeluarin? Kalau misalnya biasanya ngadain Penwil. Iya, jadi kita harus ikutan misalnya di Penwil setempat kita. Nah, jadi itu ada tesnya, ada poin-poinnya, ada tesnya juga dong.
Tentunya ada tesnya juga. Oke, jadi saya masih agak bingung nih ya, maklum ya, ini beneran saya nanya nih ke Mbak Tami. Jadi misalnya nih kita magang lah di kantor notaris kan. Betul. Nah, terus misalnya kita masih awal, berarti kita semester 1 dong. Iya. Berarti kita di notaris Tapi harus 6 bulan dulu baru bisa ikutan semester 1. jadi kita udah lewat 6 bulan dulu baru ikut semester 1. tesnya. Pendidikannya Pendidikannya. juga. Jadi magang bersama itu kayak seharian gitu, kayak pelatihan. Artinya gini, berarti bentar. Saya sederhanakan lagi, artinya Mbak, saya magang dulu nih, sekarang misalnya bulan Januari saya magang, ya kan? Berarti bulan Juni saya ikut magang bersama di Penwil. Iya, betul. Oh gitu. Jadi nanti kita belajar tuh di situ. Belajar lagi. Belajar lagi. Tapi syaratnya kita udah harus magang 6 bulan. 6 bulan. Nah, lalu kita di Penwil, udah gitu kita ikut pelatihannya gitu ya. Bayar ya, Mbak? Bayar. Nah, terus ada tes di Penwil. Ada dong tesnya. Ada. Bisa nggak lulus? Bisa, mungkin remedial kali ya. Remedial, tapi pasti lulus lah. Cuma dalam arti itu berarti ibaratnya ya kayak kita sekolah aja tes gitu ya. Harus ada tesnya. Oke. Nah, nanti kalau udah lulus dapat sertifikat semester 1. Semester 1. Oke, berarti 6 bulan. Lalu setelah 6 bulan ke-7 sampai 12 semester 2 kita magang lagi. Lanjutin di kantor notaris yang sama. Iya. Lanjutin. Lalu nanti kalau misalnya ada tes, semester 2 kita ikut tes lagi. Berarti Penwil itu setiap 6 bulan belum tentu ngadain juga ya, maksudnya belum pasti juga semester 1, semester 2 kan beda-beda tuh. Ada, jadi mereka ada jadwalnya. Jadi kalau misalnya kita memang udah bulan ke-6 tapi nggak ada jadwalnya ya harus nunggu. Ada magang bersama. Tapi pada saat Penwil mengadakan, apakah semester 1, 2, 3, 4 itu ada semua atau khusus? Ada semua. Oke, berarti misalnya kita ikut Penwil sekarang ikut di semester 1. Nanti yang ada next acara lagi kita ikut semester 2. Gitu seterusnya. Dan setiap semester bayar. Catat tuh. Oke. Nah, misalnya udah selesai nih Mbak Tami, kita 4 semester, udah lulus semua, udah dapat sertifikatnya. Nah, tapi sambil magang juga harus sambil ngumpulin poin, Mbak. Nanti kan kita ada ujian kode etik tuh di akhir. Nah, harus udah 18 poin. Nah, berarti kalau magang bersama itu dapat poin nggak? Dapat poin, terus biasanya yang diadakan pengurus pusat juga. Acara gitu kan ada poinnya juga. Jadi kita harus sambil ngumpulin nih 18 poin. Jadi selama 2 tahun magang tuh ya, udah gitu ikut pendidikan magang bersama, ngumpulin poin. Iya. Aduh, sibuk banget ya. Betul. 18 poin. Nah, 18 poin itu harus mencakup kegiatan diadakan daerah, wilayah, dan PP. Iya, betul. Oke. Jadi nggak bisa nih kita ikutnya Pengda terus nggak bisa. Enggak, harus. Jadi harus lengkap. Oke. Waduh, repot juga. Kalau dulu saya mah ada ujian kode etik ikut aja, nggak ada poin-poin. Notaris kan sepaket sama PPAT kan. Jadi juga harus sudah magang di PPAT 6 bulan di BPN tempat. Diangkat kan baru kan yang CAT ini. Lolos, nggak ikutan CAT. Nggak ikutan. Ya, masih beruntung nih, Tapi Ikamat kasih. Oke, berarti CAT-nya notaris sama PPAT beda dong? Beda. Ya udah, tapi pada pusing ya, kita bahas notarisnya dulu. Nah, kita summary lagi, lulus magang bersama. Nah, di antara magang bersama itu ikut seminar. Nah, setelah terus udah gitu setelah poin kita 18, kalau ada kode etik kita ikut ujian kode etik. Ujian kode etiknya apa tuh, Mbak? Online apa gimana? Diadakan oleh pengurus pusat. Jadi benar-benar kita ya datang. Sebenarnya CAT ini karena kan ya ada polemik gitu ya. Jadinya ada CAT. Jadi tapi sekarang masih ada nggak sih kode etik? Akhir 2023 kemarin kan tidak diakui. Iya. Jadinya diadakan CAT ini. Jadi sebagai pengganti kan ya. Tapi kedepannya kira ini organisasi kan. Iya. Ujian kode etik itu penting banget sih. Iya, karena penyaringan sebenarnya di situ. Iya, benar kita gitu. tertulis wawancara. Tertulis wawancara, terus udah gitu. Saya juga ingat tuh dulu waktu saya UKAN, itu kita juga kayak di wawancara itu ditanya, kenapa? Maksudnya kenapa kok kita tuh harus berintegritas apa? Jadi harus ngasih jawaban Jadi betul. istilahnya harus tertanam gitu ya kode etik ya. Oke. Berarti kita kedepannya ini belum tahu ya. Kedepannya masih ada ya kode etik atau enggak ya. Semoga tapi kita tapi saya berharap sih mudah-mudahan tetap diadain sih, karena itu bagus banget ya. Penting sekali. Iya, penting sekali. Oke. Kapan tuh biasanya ada pengumuman dulu, Mbak? Nanti misalnya pembukaan kita harus daftar akunnya dulu. Buat akun dulu walaupun belum itu. Buat akun. Jadi berarti
setelah selesai ini buat akun aja dulu Iya, ya. jadi Iya, waktu iya, ada iya. kesempatan dibuka bisa buat akun Mm-mm. dulu. Oh. Nanti dikasih juga tanggal nih untuk melengkapi dokumen-dokumennya juga. Nanti kan dibuka terus milih. Biasa kalau milih tuh kayak war gitu loh, Mbak. Iya, iya. Oh. Cepet-cepetan. Oh, iya, iya, iya. Tahu sendiri Biasanya kan. deket-deket ya, apa istilahnya Jawa-Jawa gitu Iya, kan. tiap ya. wilayah cuma dikit-dikit Iya, iya, gitu. iya, iya. Karena ada formasi ya. Iya, Jadi formasi masing-masing sedikit-sedikit. ya masing-masing daerah itu misalnya daerah mana ada berapa, ada berapa. Jadi ibaratnya kita kayak war. Jadi yang war tiket tuh nggak cuma konser, war tempat kedudukan juga ada. Nyata kita bisa kadang nungguin sampai tengah malam kan, kita nggak Iya, tidur, iya, terus iya, ternyata iya. ditunda agak pagian Iya, gitu, iya, padahal kita iya. udah nggak tidur. Ampun, kebayang banget ya. Kalau dulu saya nggak ada sih war-waran gitu karena waktu zaman saya itu bisa pokoknya sepanjang udah memenuhi syarat, kita udah lulus kode etik, ya anytime kita bisa ajukan online sepanjang terbuka formasinya. Jadi zaman dulu itu saya di angkatan saya kan angkatan 2011 ya Mbak. Itu bulan ini ada yang diangkat di sini. Jadi nggak kalau sekarang kan serempak ya. Iya, Paling maksudnya serempak. kalau misalnya sekarang keluar SK paling nggak bulan depannya udah pada disumpah apa. Kalau ini enggak. Jadi karena kita kan kapan siapnya kan, karena kan ada juga tuh Mbak, misalnya kita udah selesai MKN, ada juga langsung magang Iya, apa ya betul. kan. Ada yang cepat, ada yang gimana kan. Nah, kalau saya sih kebetulan ya karena itu memang yang cepat ya. Jadi saya begitu lulus saya mau langsung magang juga. Oh iya ya. Tapi kalau sekarang beda ya. Iya. Jadi memang serentak. Jadi istilahnya masa mau daftar apa segala macam ditentukan ya Mbak ya. Iya, jadi sahabat-sahabat tuh memang harus kalau mau jadi notaris memang harus Iya. cepet satu-satu. Iya, iya. Harus nah kita ketinggalan satu step jadi malu. Iya benar. Jadi saran saya juga gini, kalau misalnya kalian apalagi kalau misalnya nanti kuliah di UI gitu ya, pokoknya gimana caranya kita tetap deket sama angkatan kita. Jadi maksudnya apa tuh ikut rombongan. Iya, Iya kita kan? tahu ada info-info Iya, terbaru. iya. Gitu. Karena kalau misalnya udah ketinggalan rombongan itu apa ya, nyari tahu sendiri agak effort ya Mbak Tami ya. Susah. Dan nanti kan dikasih juga waktu untuk upload dokumen tuh kapan gitu. Jadi itu harus sudah lengkap juga. Iya. Oke, menarik ya. Tinggal menunggu Ya ada keluar plus SK. minusnya sih, tapi kalau misalnya seperti itu artinya itu enak ya. Maksudnya kalau udah ada nih semester ada magang bersama, ada ini step-stepnya jelas, udah gitu pembukaannya juga jelas. Betul. Udah gitu tesnya juga jelas, sebenarnya enak sih, jadi rapi sih ya Mbak ya. Rapi banget. Iya. Oke, berarti artinya kalau misalnya udah dibuka kita war, lalu kita upload dokumennya tuh berarti kan sama aja ya, ngisi, upload segala macam. Nanti ya udah tinggal nunggu SK gitu ya. Ya, nanti kan harus bayar PNBP dulu. Oh iya, lupa. tetap bayar lagi. Bayar PNBP Iya, jangan lupa. iya. Jadi setelah bayar PNBP baru tuh SK-nya nanti keluar bisa tanggal berapa gitu. Barengan kalau sekarang. Oh iya. Oke. Oh jadi sekarang itu SK-nya barengan ya? Serentak se-Indonesia. Oh oke. Berarti setelah misalnya kalau kita dapat penempatan yang kita pengen, lalu selesai mengisi stepnya, PNBP-nya langsung atau berapa hari nunggu? Langsung biasanya keluar di tanggal berapa gitu ada perintah bayar. Jadi selalu ada jadwalnya. Ada jadwalnya ya. Oke. Berarti kita bisa persiapan. Ya pokoknya intinya sih kalau misalnya dengar dari sini ya, pertama kalau menjadi notaris itu memang harus siap mental, lahir, batin, finansial semua harus siap ya, karena mungkin pada saat kita magang itu kan tergantung juga tempat magangnya. Ada juga yang misalnya kita nggak bisa mengharapkan yang gaji seperti kita kerja di perusahaan ya Mbak. Karena kita lulusan UI terus kita mau langsung nggak juga ya. Iya. Karena dapat kesempatan aja udah sulit. Iya benar. Oke. Kira-kira itu ya bincang-bincang saya hari ini sama Mbak Tami. Makasih Mbak udah sharing ke sahabat sapa. Mudah-mudahan bagi yang mau jadi notaris itu bisa terbantu ya dengan video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Kalian mau pembahasan apa lagi nanti kita akan datang. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye.